Shalom Bapak Ibu GKI di Serpong. Apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan baik, dan begitu juga dengan saya pada saat ini. Puji Tuhan, dan patut kita terima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya boleh bersaksi di depan Bapak Ibu Jemaat GKI di Serpong, bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun dalam beberapa video, saya yakin kesaksian ini adalah merupakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, salam dari Nias. Sekarang saya posisi di Nias di kampung. Salam dari keluarga kami, keluarga besar kami, dan semoga kita diberkati Tuhan. Kesaksian saya yang boleh saya bagikan kepada jemaat dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di tempat ini adalah kebaikan Tuhan dan boleh saya lewati saat ini. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sudah tahu dan mengerti dan sudah melihat, bahkan ikut berpartisipasi di dalam melihat kondisi saya yang waktu lalu telah mengalami penyakit yang begitu drastis atau kritis gitu. Tetapi karena penyertaan Tuhan yang begitu baik, karena penyertaan Tuhan yang begitu mulia, saya boleh terselamatkan dari maut kematian. Sedikit saya cerita bahwa penyakit yang saya boleh alami adalah pertama darah tinggi yang melebihi dosis 180, dan kemudian dilanjutkan dengan ginjal dan dengan asam urat dan berbagai penyakit lainnya yang kata manusia dalam kutip bahwa saya tidak terselamatkan lagi. Penyakit yang boleh saya alami ini, saya sangat berterima kasih kepada jemaat GKI di Serpong, ya, bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang saya rencanakan. Dari pertama GKI di Serpong atau Bapak Ibu Kepala untuk respect dengan keadaan saya, mereka langsung jemput di Grogol pada waktu itu karena ginjal sudah tidak berfungsi lagi dan tekanan darah tinggi sangat melebihi dosis. Mungkin secara manusia, saya juga secara manusia pun sudah merasa capek atau sudah mengatakan apakah sudah waktunya saya tidak ada gitu. Tapi Tuhan sudah menyediakan, yang saya berterima kasih itu Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang tepat untuk menyelamatkan saya. Itu satu pertolongan yang menurut saya ini adalah rencana Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang saya inginkan. Kalau saya mengatakan, kan misalnya saya sendirian gitu, tanpa ada persiapan, siapa yang menolong saya secara manusia gitu. Yes, kita mengatakan bahwa ada Tuhan, tetapi secara manusia misalnya yang mengantar saya sehingga mempunyai BPJS yang valid gitu. Tetapi dengan rencana Tuhan yang dahsyat, itu satu rencana Tuhan yang dahsyat. Seolah-olah Tuhan itu sudah mendiakan bahwa saya sakit pada waktu ini, dan Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang tersebut, yaitu adalah termasuk GKI Serpong dan Bapak Ibu Gembala yang ada di sini. Dan kemudian saya dibawa dari rumah sakit. Yang pertama di RIS Hospital, dan kemudian karena penyakit begitu berat dan RIS Hospital tidak bisa untuk membantu, dan mereka tidak ada alat untuk cuci darah, maka nggak mau akan dialihkan ke RSUD Kabupaten Tangerang. Dalam perjalanan pun saya sebenarnya sudah lemah. Mungkin saya 2 kali muntah di perjalanan jalan. Mungkin Ibu Gembala bersama teman-teman sudah tahu di mobil gimana kritis
tipisnya saya, tetapi 3 Tuhan yang mengatur, 3 Tuhan yang menolong saya terselamatkan. Dan kemudian saya boleh sampai di rumah sakit. Menurut saya dengan mudah gitu. Karena beberapa rumah sakit yang saya masuk, terkadang mereka respect mereka untuk memberikan pertolongan pertama itu nggak ada. Tetapi puji Tuhan kami sampai di RSUD Kabupaten Tangerang Selatan itu mereka respect langsung datang dan menolong gitu, bawa bus dan segala macam. Itu kedua pertolongan Tuhan, seolah Tuhan ini sudah menolong kita. Tidak ada yang sulit secara pribadi untuk saya boleh lewati penyakit ini. Dan kemudian singkat cerita, hingga kami bisa diterima dengan catatan BPJS masih dalam pengurusan. Tetapi dengan keyakinan kami bersama, dengan keyakinan Ibu Gembala juga, bahwa kami yakin bahwa BPJS itu bisa dibuat gitu, bisa langsung segera diselesaikan. Hingga malam ini itu saya akan makan aja disuapin oleh jemaat. Itu sangat luar biasa menurut saya, bahwa seolah Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik untuk saya. Lewat penyakit saya ada mujizat yang Tuhan sediakan gitu. Dan kemudian setelah mengalami itu ada berbagai tantangan di luar rumah sakit yang boleh saya lewati gitu. Satu malam, satu hari gak ada tempat. Gak ada tempat, ya memang ada tempat tidur, tetapi di IGD yang persilahkan orang sakit parah. Tetapi saya berada di tengah-tengah orang yang di tengah-tengah sakit dan begitu parah. Tetapi saya hanya berdoa, oh Tuhan pasti akan menyembuhkan saya dari penyakit yang begitu drastis. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah satu malam satu hari di situ, dan mereka ada kabar bahwa tidak ada kamar sama sekali untuk bisa saya nginap atau rawat inap di situ. Karena kalau tidak ada kamar di situ, kalau tidak ada rawat inap, otomatis BPJS tidak berlaku, kita akan bayar sedikit dong gitu. Dia mengatakan sebenarnya ini saya lagi sakit, tetapi saya dipaksakan untuk berpikir bagaimana, karena ya walaupun ada adik saya yang menjaga, walaupun ada orang tua yang selalu di kampung, tetapi saya harus dipaksa untuk berpikir gitu. Mau nggak mau ya harus berpikir. Tapi dengan bantuan salah Tuhan sudah mengatur. Coba kan kalau saya nggak sabar, ya udah saya pindah aja atau saya segala macam gitu. Ada satu kutipan mengatakan bahwa satu kutipan yang boleh saya sampaikan, bahwa tindakan kita yang bisa menyelamatkan kita sendiri. Yang artinya kalau saya bilang mengatakan, aduh udahlah saya nggak mau dirawat lagi, mungkin tindakan saya nggak ada selamat sampai hari ini. Tapi suatu kutipan ini boleh kita nanti renungkan, bahwa tindakan kita yang bisa menyelamatkan kita. Tapi di balik itu ada Tuhan juga yang selalu turut tangan berkehendak di dalam sebuah keputusan. Tentunya saya berdoa waktu itu, dan Pak Gembala telepon, dan semua masing-masing sibuk, termasuk Ibu Gembala dan jemaat GKI Gading Serpong. Mereka akan berencana untuk memindahkan saya di UGI yang sangat jauh, 2 jam perjalanan dari sini. Tetapi karena rencana Tuhan tidak tetap di situ, dan akhirnya sore sampai malam sekitar jam 5 saya mendapatkan tempat awal itu dengan penuh perjuangan. Ibu Gembala ada, dia akan ambil formulir untuk pendaftaran, dia langsung ke ruang pendaftaran. Itu pun yang kami daftarkan BPJS adalah kelas 3. Tetapi Tuhan sediakan rencana adalah di kelas 2 gitu. Itu seolah ini adalah rencana yang Tuhan inginkan, diizinkan, dan boleh saya sabar mengerti rencana Tuhan. Dan kemudian mereka akan pergi, dan saya dirawat inap. Kita hari Kamis malam
Jumat malamnya saya mengalami begitu penyakit sesak nafas, bahkan bisa dibilang secara manusia tidak terselamatkan lagi. Mungkin saksinya ada Ibu Mercy yang sudah mendampingi pada malam itu. Apa saya bilang, jangan dipanggil suster dulu, kita tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan. Puji nyata, saya terselamatkan dari situ. Puji Tuhan, saya terselamatkan walaupun sebenarnya satu persatu nafas saya gitu. Tinggal sedikit lagi nafas saya, tapi Tuhan tidak membiarkan saya tetap berdoa tenang gitu. Bukan dari kekuatan saya, bukan dari kebenaran saya, tetapi Tuhan seolah-olah melihat dan bisa menyertai kehidupan kita masing-masing. Begitu juga dengan saya terselamatkan, puji Tuhan. Sekitar paginya saya boleh sadar kembali, saya boleh bernafas kembali dengan seperti biasa. Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa ginjal saya itu sudah tidak berfungsi, sudah melebihi dosis. Bapak Ibu sudah tahu hasilnya, ya sudah tahu hasilnya, agak sedikit bimbang. Dan di rumah sakit beberapa saya ditawarkan, atau kami ditawarkan hampir 5 kali. Saya tanda tangan, begitu juga dengan Ibu Gembala dan teman-teman semua untuk cuci darah, saya tolak. Dan begitu juga dengan keluarga, saya selalu bergumul gitu soal bukan lagi penyakit saya yang saya lawan, kan ini cuci darah saya lawan gitu. Tetapi bukan begini, saya mengatakan bukan berarti kita tidak percaya dengan medis, dengan tindakan medis. Tetapi kalau kita sekali-sekali kita akan percaya bahwa orang sama Tuhan jauh lebih baik, kenapa kita harus ragu gitu? Ya, dengan berat hati, dan begitu juga dengan Bapak Ibu yang mendampingi waktu itu, tanda tangan sebenarnya berat, ya mau nggak mau harus cuci darah gitu. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai doa, pengembala juga mengatakan bahwa telepon saya, bahwa seperti tindakan dan apa yang kamu mau, semua Tuhan itu adalah rencana Tuhan yang lebih baik. Ya, berapa kali di setiap hari, terus saya mengatakan apapun yang terjadi, jika Tuhan menginginkan saya untuk berakhir di hidup ini tanpa cuci darah, silakan, saya nggak jadi masalah. Jika itu memang rencana Tuhan saya harus selesai, saya nggak jadi masalah. Tapi saya tetap tidak mau untuk cuci darah untuk saat ini. Saya mau ketemu keluarga dulu. Mungkin setelah ketemu keluarga di kampung baru saya bicarakan dengan baik-baik. Berat untuk mengambil tindakan itu, tetapi karena rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang saya inginkan, ya saya udah, saya mengambil keputusan yang begitu berat, membuat pemikiran saya kacau secara manusia. Karena medis sudah mengatakan bahwa kamu tidak terselamatkan kalau tidak cuci darah. Bisa dikatakan bahwa saya mau meninggal jika tidak cuci darah. Saya bisa mengatakan kembali, saya kutip tadi, bahwa tindakan bisa menyelamatkan saya. Kalau saya mengatakan bukan berarti saya tidak selamat walaupun saya cuci darah, tetapi agak jauh rencana Tuhan di balik semua itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, saya 6 hari berbaring di rumah sakit. Tiba terakhir saya mengatakan, saya mengambil satu tindakan lagi dan berdoa kepada Tuhan. Saya sudah 6 hari di sini Tuhan. Aku cukup, aku capek juga untuk di sini gitu. Aku tidak kuat lagi. Saya mau kuatkan saya Tuhan. Dengan bantuan doa bagi dalam keluarga dan GKI gitu, seluruh hamba Tuhan, saya telepon satu persatu untuk membantu saya di dalam keluarga. Tuhan menjawab. Pada hari ke-6
saya dikuatkan. Ya saya minta untuk pulang dengan berat hati lagi. Nah, karena kalau Anda sakit itu, perut saya ini nggak enak dan sesak nafasnya itu, seolah-olah saya tidak bisa ini. Yes, karena medis juga sudah mengatakan bahwa ketika kamu serangan jantung itu langsung meninggal. Udah saya bilang, dong, kalau saya nggak ada rumah sakit nanti gimana ya? Tetapi dengan tindakan, dengan doa, saya panjatkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah kamu akan menerimanya. Tuhan akan menolong saya. Saya ambil tindakan, saya langsung pulang. Saya mengurus adik saya dibantu, mengurus saya telepon ibu gembala saya mau pulang. Dengan diurus, itu pun baru jam 10, baru jam 3 kami bisa dikeluarkan. Ya menurut saya itu ada proses. Dan puji Tuhan, Tuhan seolah-olah tidak diamkan lagi gitu. Dan Tuhan tidak membiarkan saya naik motor. Ya dengan dibantu oleh ibu gembala, menyediakan mobil, dan jemaat Tuhan yang setia untuk menemani saya di mobil, gitu, supaya saya di tempat kediaman saya dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Dan kemudian saya sampai di tempat saya dan mau langsung beli tiket. Saya tahu bahwa pertolongan Tuhan akan menyertai saya. Saya berusaha mengatakan bahwa saya kok cepat. Tunggu dulu lah. Saya bilang, apakah bertanggung jawab nanti saya kalau saya di sini. Tuhan mengatakan saya harus pulang untuk hari besok. Pasti saya selamat. Puji Tuhan, saya beli tiket dan saya sampai di Nias. Puji Tuhan dengan selamat. Dan kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok Arman bisa sehat seperti begini? Ini dalam hati saya masih dalam pemulihan ya. Saya masih dalam pemulihan. Saya sehat bukan berarti saya kedukun. Saya sudah pernah tekankan itu waktu kunjungan. Enggak, saya tidak mau kedukun. Kita percaya Yesus saja. Ya, kita percaya Yesus adalah dahsyat dalam kehidupan kita. Saya pulang dengan disambung oleh hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saya. Jangan terharu bertemu dengan keluarga, seolah-olah penyakit saya ini sembuh gitu, seolah-olah saya kuat gitu. Mereka akan mendoakan saya, lalu mereka akan bertindak, mereka kasih obat herbal gitu, yang alami, saya maksud gitu. Begitu juga dengan hari Minggunya, hamba-hamba Tuhan tidak perlu berhenti untuk berdoakan saya. Saya juga bilang bahwa ada mujizat Tuhan yang sediakan dalam kehidupan saya. Tapi puji Tuhan, mereka akan berdoakan saya, mengurapi saya di gereja. Di gereja ini saya nyatakan bahwa saya disembuhkan oleh Yesus Kristus. Aku menolong segala ginjal yang boleh saya alami waktu di rumah sakit. Saat ini saya sudah tidak mengalaminya. Itu mujizat Tuhan. Tapi Tuhan berkata di Ibrani pasal 13 ayat 5b katakan, aku sekali-sekali tidak membiarkan kau, dan aku tidak sekali-sekali untuk meninggalkan kau. Benar janji Tuhan, tidak mau pernah meninggalkan saya, tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah satupun apa yang kita rencanakan Tuhan tinggalkan. Tuhan akan membuat lebih baik. Mungkin ini adalah kesaksian saya. Mohon maaf jika ada sedikit panjang. Semoga ini akan menjadi lebih tekun lagi kita di dalam pelayanan Tuhan. Dan untuk sementara setiap pelayanan yang boleh dilimpahkan dan tanggung jawab kepada saya, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu dan bercerita, dan saya akan bersaksi kembali bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Demikian kesaksian saya pada saat ini. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang turut berpartisipasi, melihat dan memberikan tenaga waktu saya dalam rumah sakit, baik dalam bentuk dukungan doa. Terima kasih. Arman, tidak ada balasan dari saya
selain Tuhan yang balas, dan terlebih-lebih kepada Bapak Ibu Gembala yang boleh senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik menurut saya, dan memberikan pelayanan untuk jemaatnya, termasuk saya sangat merasakannya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan dan keluarga. Terima kasih. Shalom.